sebagai tisu yang bersentuhan langsung dengan kulit setiap hari. Tentu penting banget buat tahu gimana proses produksinya. Siapa sangka, tulisan kapas di tisu ternyata ada yang pakai radikal kayu dan ada yang pakai radikal benang. Kalau salah pilih tisu kapas, bisa bahaya nggak sih? Sebenarnya, seberapa tinggi sih standar yang bisa kita minta dari tisu kapas? Hari ini kita akan mengunjungi jalur produksi canggih Pure Katen, ditemani juri internasional berstandar juara. Untuk cari tahu jawabannya, nah, dia sudah datang. Hai Jingjing. Halo Pak Wei, tahu nggak? Tisu kapas ini udah jadi barang wajib di rumah saya. Boleh dong bagi-bagi tips milih tisu kapas versi Anda? Menurut saya sih yang penting, kapasnya bagus, lembut, dan nyaman. Setuju banget, itu benar-benar 3 kriteria penting. Yuk, kita lihat bareng. Gimana tisu kapas berkualitas dari Pure Katen ini dibuat. Wow Jingjing, ini pertama kalinya saya dikelilingi kapas sebanyak ini. Kapas-kapas ini dikirim dari daerah penghasil kapas terbaik. Dulunya gurun tandus, sekarang berubah jadi ladang kapas yang luas banget. Luasnya sangat membuat takjub. Dan saya dengar perbedaan suhu siang dan malam di sana besar, serta waktu penyinaran matahari yang panjang. Kapas dari sana jadi super lembut dan putih bersih. Bahkan ada yang panjang seratnya, hingga 38 mm loh. Pak Wei, sepertinya Anda ternyata sudah riset juga ya. Tapi ini baru tahap seleksi awal. Untuk masuk ke jalur produksi, kapas harus melewati serangkaian uji ketat. Sampel kapas dari gudang akan diuji di lab khusus untuk diuji panjang serat, kadar kotoran, kekuatan, dan warnanya untuk menentukan apakah layak digunakan sebagai bahan baku tisu kapas. Jika berhasil lolos dari 15 standar internasional, baru kapas itu boleh dipakai dalam produksi tisu kapas. Hanya dengan begitu, kita bisa benar-benar mendapatkan kualifikasi untuk memasuki pabrik. Setiap kapas ini juga bisa dilacak asalnya. Ibaratnya, setiap kapas yang masuk pabrik punya catatan pegawai sendiri. Tadi hasil uji kapasnya bagus. Semuanya mencapai standar tertinggi. Saya seperti melihat Anda sedang seperti seorang juri. Bayangkan, bahan baku pun harus lulus dari 15 penilaian ketat seperti seleksi atlet nasional. Tak heran, bahkan kapas pun tak mudah masuk ke pabrik besar. Bayangin, setiap hari gudang ini nyimpan sampai 3.000 ton kapas dengan bahan baku sebanyak dan sebagus ini. Tak heran Pure Katen berani menjamin kualitasnya. Ayo tunjukkan bagaimana kapas unggulan ini jadi tisu yang kita pakai sehari-hari. Ayo. Kenapa di pabrik sebesar ini cuma kita berdua? Kemana para pekerjanya? Begitu bahan masuk ke pabrik, semuanya langsung dikerjakan mesin otomatis. Pure Katen punya jalur produksi pintar yang otomatis dan mengurangi kontak manusia agar produk tetap bersih. Lihat deh, kapas-kapas ini udah rapi banget. Apakah ini sudah siap dibuat jadi tisu kapas? Belum, ini baru langkah awal. Kapas akan diproses untuk memisahkan biji, kulit, dan kotoran lainnya. Lalu masuk ke proses penyisiran untuk membuka serat satu persatu dan membersihkan lagi. Benarkah? Benar sekali. Setelah kapas bersih terbentang menjadi jaring kapas, masuk ke proses hidroentanglement. Proses hidroentanglement menggunakan air sebagai jarum untuk menyatukan kapas menjadi kain dan menjadi tisu kapas yang kita pakai tiap hari. Tunggu dulu, kenapa di sini ada orang? Lihat lampu itu. Disinilah tempat awal gulungan kain tisu kapas. Setiap milimeternya diperiksa kamera. Pemeriksaan kamera. Saya paham. Ini sensor inframerah otomatis. Dengan ketelitian 0,1 mm persegi. Agar tidak ada cacat yang terlewat. Oh begitu. Petugas mencabut titik merah dengan pinset. Memeriksa noda ini benar-benar pekerjaan detail. Kalau kamu perfeksionis, cocok banget kerja di sini. Ini ruangan bersih kelas 300.000. Bahkan suhu dan kelembapan dikontrol ketat. Udara akan diganti secara keseluruhan setiap 5 menit. Lihat lantainya sampai mengilap saking bersihnya. Saya benar-benar tidak menyangka proses bikin tisu kapas tuh secanggih ini. Dari pengambilan gulungan, pemotongan, pengepakan, hingga pengiriman. Semua dilakukan AJV otomatis. Produksi yang canggih ini bikin kita sebagai konsumen jadi orang pertama yang menyentuh produknya. Di jalur pengepakan, produk di tangan staf akan langsung dijadikan sampel. Sampel segera dikirim untuk uji lab. Lihat kode QR ini. Sejak 10 April tahun ini,
Setiap tisu punya ID unik sendiri. Cukup scan untuk verifikasi keaslian. Pabrik ini juga punya fitur pemantauan online 24 jam. Pure Cotton berani tunjukkan proses produksinya. Kualitas sejati memang tak takut diuji. Bahan baku sudah ketat. Produk juga harus lolos ujian akhir. Sekarang saatnya uji kelulusan tisu kapas. Tisu-tisu ini adalah hasil dari lini produksi yang tadi kita lihat. Nar, Jinjin, saya punya pertanyaan. Kenapa karakter kapas di tisu kadang pakai radikal sutra, kadang radikal kayu? Yuk kita dengerin langsung dari tim RN di Pure Cotton. Jika memakai radikal sutra, berarti terbuat dari serat sintetis, melalui proses kimia dengan zat asam dan basa kuat. Itu artinya ada risiko residu kimia, sedangkan tisu kapas dari Pure Cotton hanya memakai kapas asli, dan diproses secara fisik. Bukan hanya bahan bakunya, bahkan dalam uji mikrobiologinya pun, mengikuti standar medis, dan jauh lebih tinggi dari industri. Hasilnya, 0 temuan mikroba. Inilah yang membuat saya yakin dan merasa aman. Terima kasih atas penjelasannya. Benar sekali, kelembutan sangat penting untuk tisu kapas. Itu membuatku merasa lebih nyaman. Dan termasuk dalam 3 standar utama yang kita bicarakan tadi. Di depan kita ada 2 tumpukan tisu kapas. Tutup mata dan raba. Kamu pasti bisa bedakan. Yang di tangan kiri sangat lembut, yang kanan kok keras ya, langsung terasa. Yang kiri pasti tisu kapas asli, sangat lembut. Pure Cotton dari kapas asli. Dan yang ini di sini, kemungkinan dari serat sintetis. Itulah yang hurufnya pakai radikal sutra. Tisu kapas harus lembut, tapi tidak licin, kesat tapi tidak kasar. Dipakai untuk cuci muka tiap hari. Jeti dan serap juga harus oke. Yang saya pegang cepat menyerap air. Karena kualitasnya bagus, jadi tidak menetes sama sekali. Benar, daya serap tisu kapas murni jauh lebih cepat. Tisu kapas harus bisa menyekat cepat dan bersih, agar hari kita dimulai dengan segar dan nyaman. Eksperimen tadi sudah menjawab pertanyaan saya. Seberapa tinggi sih tuntutan kita pada tisu kapas? Selama ratusan tahun, kapas telah jadi simbol kenyamanan bagi orang Tionghoa. Hari ini, Pure Cotton mendefinisikan kembali rasa aman itu lewat teknologi. Selama 16 tahun, Pure Cotton terus memperdalam riset kapas dan mengejar kesempurnaan, agar setiap konsumen bisa memakai produk yang aman dan terpercaya. Sepanjang hidupnya, kapas hanya bersentuhan dengan sinar matahari, udara, dan air. Dan tisu kapas dari Pure Cotton mengejar kemurnian yang sama. Lini produksi Super Pure Cotton membuktikan bahwa kualitas sejati sanggup diperiksa dari segala sisi. Saya percaya bahwa melalui kunjungan hari ini, kita tidak hanya terkesan oleh 76 indikator ketat Pure Cotton, tapi juga oleh makna dari tanggung jawab sebuah brand nasional.